Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida dengan NIM 18142133. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membawakan materi tentang edukasi gizi, yang dimana pada mata kuliah gizi dan kesehatan. Langsung saja, dimana poin-poin penting pada edukasi gizi yaitu yang pertama pengertian edukasi gizi, yang kedua tujuan edukasi gizi, ketiga metode edukasi gizi, yang keempat media edukasi gizi, dan kelima faktor keberhasilan edukasi gizi. Pada poin pertama yaitu pengertian edukasi gizi. Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh edukator. Selanjutnya, edukasi gizi merupakan pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam meningkatkan atau dalam mempertahankan gizi terhadap gizi tetap sehat. Selanjutnya, edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi tahu. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu tujuan edukasi gizi. Yang pertama, terciptanya sikap positif terhadap gizi. Kedua, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan. Yang ketiga, timbulnya kebiasaan makan yang baik dan adanya motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan gizi. Poin ketiga yaitu metode edukasi gizi. Pertama, metode berdasarkan pendekatan perorangan. Edukator berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Metode ini sangat efektif karena sasaran dapat secara langsung memecahkan masalah dengan bimbingan khusus dari edukator. Yang kedua yaitu metode berdasarkan edukasi kelompok. Edukator berhubungan dengan sasaran edukasi secara kelompok. Metode ini cukup efektif karena sasaran dibimbing dan diarahkan untuk melakukan suatu kegiatan yang lebih produktif atas berdasarkan kerjasamanya. Yang ketiga yaitu metode berdasarkan pendekatan massa. Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah banyak. Dipandang dari segi penyampaian informasi, metode ini cukup baik, namun terbatas. Hanya dapat menimbulkan kesadaran atau keinginan semata. Pada poin keempat yaitu media edukasi gizi. Proses edukasi gizi tidak terlepas dari pengaruh penggunaan alat peraga atau media yang mampu mendukung berlangsungnya kegiatan edukasi. Pemberian edukasi gizi pada anak usia sekolah bisa diberikan melalui media agar dapat menarik perhatian dengan memudahkan anak untuk menerima informasi mengenai gizi. Media edukasi gizi dapat dibedakan atas dua, yaitu media elektronik dan media cetak. Contoh media elektronik yang digunakan untuk menarik perhatian siswa diantaranya yaitu berupa video dan slide share media, dan juga media yang dapat digunakan sebagai media edukasi dan juga memiliki banyak keunggulan. Salah satunya dapat lebih mudah diterima siswa karena mengaitkan langsung dengan indera penglihatan dan pendengarannya. Poin kelima yaitu faktor keberhasilan edukasi gizi. Faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan edukasi dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama faktor materi atau hal yang dipelajari.
Yang kedua yaitu faktor kondisi individual subjek, yaitu kondisi fisiologis seperti panca indera, status gizi serta kondisi psikologis seperti inteligensi, daya tangkap, ingatan, dan pengamatan. Yang ketiga yaitu faktor instrumental yang terdiri dari media atau alat peraga pembelajaran, pengajar, serta metode belajar. Yang keempat yaitu lingkungan fisik berupa kondisi tempat belajar dan lingkungan sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi edukasi gizi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.